Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya yang berjudul Optimasi Konsumsi Energi pada Gedung Universitas Negeri Padang menggunakan program simulasi energi bangunan. Ketuanya adalah saya sendiri, Andre Kurniawan, STMT. Anggota saya Bapak Zainal Abadi, SPD, ME. Untuk pendahuluannya, mungkin sedikit saya akan bahas mengenai global warming ya Pak. Jadi akhir-akhir ini kita sering digalakkan mengenai solusi dari global warming, salah satunya dengan menerapkan green building pada sebuah bangunan. Konsep green building itu sendiri sudah ditetapkan ya oleh Departemen Energi Amerika Serikat pada tahun 1991 dengan mengembangkan sebuah perangkat lunak yang bernama Energi Plus. Jadi di Energi Plus ini kita dapat mensimulasikan penggunaan energi pada sebuah gedung dengan merubah misalkan material gedung, kemudian sistem pengaturan udara pada gedung tersebut kita bisa ubah-ubah HVAC-nya ya Pak, sehingga didapatkan nantinya efisiensi penggunaan energi yang lebih optimal. Penggunaan perangkat lunak ini juga diharapkan dapat menghemat biaya yang kita dapatkan dari pengoptimalan penggunaan energi tersebut, sehingga nantinya diharapkan gedung-gedung yang telah kita simulasi itu kita bisa aplikasikan dalam keadaan realnya. Ini juga bertujuan agar nanti gedung tersebut mendapat predikat gedung yang sudah green building gitu. Tujuan dari penelitian ini mungkin kita singkat jadi 3 saja ya Pak. Jadi yang pertama mensimulasi penggunaan energi pada bangunan yang kali ini bangunan tersebut saya ambil contohnya gedung Dekanat FT UNP. Kemudian yang kedua kita mencoba menganalisa perbandingan sistem pengkondisian udaranya atau HVAC-nya ya Pak. Di sini saya mencoba 2 sistem, yaitu sistem AC split yang kalau di Energi Plus itu dinamakan dengan unitary system. Kemudian yang kedua sistem AC sentral atau di dalam Energi Plus ini disebut dengan VAV system. Kemudian yang terakhir memberikan rekomendasi pengkondisian udara yang tepat. Itu termasuk nanti saya akan mencoba menggunakan dielecting sensor. Jadi itu bertujuan agar nantinya secara otomatis lampu itu bisa meredup seiring dengan meningkatnya intensitas cahaya yang alami gitu. Kemudian masuk ke batasan masalah. Di sini saya mencoba menggambarkannya menggunakan software Google SketchUp Max 2017. Jadi untuk menggambarnya sebenarnya ada beberapa cara ya Pak. Cuman di sini saya mencoba menggunakan Google SketchUp. Kemudian karakter green building yang ingin dicapai yaitu hanya pada batas pemakaian energinya saja. Kalau di sini saya gedung ini gunanya tuh untuk sejenis perkantoran, jadi batas pemakaian energi yang terkondisi di
kategorikan dengan green building itu nantinya per tahunnya energi yang dipakai tidak lebih dari 250 kWh itu per meter kuadratnya. Kemudian lorong beserta tangga pada gedung merupakan zona ruangan yang diabaikan. Jadi di lorong dan tangga ini nanti tidak ada pengkondisian udaranya. Selanjutnya gedung ini kita asumsikan berada di garis lintang 0,898 derajat dan garis bujur 100,35 derajat. Itu didapatkan dari Google Map ya Pak. Kemudian asumsi elevation atau ketinggian dari permukaan lautnya adalah 3 meter. Kemudian 113 derajat dari arah utara dan dengan kondisi kota atau city. Kemudian asumsi ruangannya mengacu pada standar ASRAI Building Space Type Data dengan kondisi fraction tipe recessed. Tipe recessed ini adalah keadaan lampunya itu berada di dalam drop ceiling. Jadi kalau kita lihat dari luar lampu itu sejajar dengan ceiling. Kemudian penjadwalan orang digunakan di dalam simulasi ini diperoleh dari standar yang ada pada Revit Autodesk 2020. Kemudian yang terakhir ada namanya Design Day, itu digunakan di dalam Energy Plus, dan kebetulan Indonesia belum ada Design Day-nya, atau mungkin sudah ada yang beberapa orang membuat, cuman belum resmi dikeluarkan dari Energy Plus-nya, sehingga saya mencoba mengambil sumber dari Eri Junaidi. Itu dia mengatakan bahwa Design Day Singapura itu tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Pada green building ini, Green Building Council Indonesia itu dia menetapkan gedung-gedung yang bisa disertifikasi sebagai green building di Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kalau di perkantoran itu dia maksimal 250 kWh per meter kuadrat. Nah, ini indeks ini diambil 6 bulan terakhir maksimal. Kemudian dengan pengaturan temperatur dari 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius serta kelembaban relatif itu 55% sampai 65%. Maka di sini sebagai contoh kita bisa menerapkannya pada gedung dekanat ini. Gedung ini akan bisa disertifikasi sebagai gedung green building jika dia telah memenuhi pemakaian energi maksimal 250 kWh per meternya, luas per meter kuadrat luas gedung itu diakumulasikan selama 6 bulan terakhir, serta jika telah menerapkan pengaturan temperatur minimal 24 derajat Celcius serta kelembaban relatifnya minimal 55%. Pada penelitian kali ini, skema metode penggunaan Energy Plus yang saya gunakan adalah yang pertama yaitu perencanaan, di mana di sini kita akan mencoba mencari data lokasi dan keadaan iklim cuacanya. Lokasi dicari dengan Google Map dan keadaan iklim cuacanya kita cari di sebuah website WeatherBase namanya. Itu kita masukkan Kota Padang, maka keluarlah
data-data yang kita perlukan. Kemudian konstruksi bangunan yang lengkap, itu kita manual mencoba mengukur gedung panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk bahan bangunannya itu kita sesuaikan dengan acuan yang ada pada Energy Plus. Jadi ada standarnya di Energy Plus, kita ikuti yang di Energy Plusnya. Kemudian penerangan dan peralatan lainnya, ini saya mohon maaf, sebenarnya ini penerangan saja. Jadi untuk penerangan nanti juga mengacu pada standar ASRAI ya. Jadi tidak dengan manual kita mengaudit penerangannya di penerangan yang ada di gedung tersebut. Kemudian jumlah orang dan okupansi di setiap area gedung. Ini juga mengacu pada standar ASRAI. Jadi kita tidak menghitung manual berapa jumlah orang yang bekerja di gedung tersebut, karena itu masih sangat sulit dikira-kira gitu. Kemudian selanjutnya termostatik untuk spesifikasi strategi pengkondisian udara pada bangunan. Ini termostatiknya kita mengatur pada suhu yang minimal sesuai dengan standar ya, yaitu 24 derajat Celcius. Walaupun dalam aplikasi sehari-harinya sering kita temui jauh di bawah suhu standar yang telah ditentukan. misalnya rata-rata orang di gedung tersebut mengatur suhu AC-nya itu 21 derajat Celcius gitu. Mungkin nanti kita coba juga memvariasikan termostatiknya itu untuk mendapatkan untuk masing-masing HVAC sehingga kita mendapatkan perbandingannya. Yang terakhir sistem spesifikasi HVAC dan perangkat-perangkat lainnya. Ini sudah ada template-nya di dalam Energy Plus. Kemudian masuk ke skema metode penggunaan Energy Plus. Yang kedua kita ini lanjutannya tadi. Yang tadi pertama, yang kedua membangun zona bangunannya. Ini kita menggunakan Google SketchUp untuk menggambarnya. Ini kita mencoba dengan konsep zona 1 dulu, yaitu zona simpelnya, dimana kita hanya menggambar dinding, lantai, atap, dan jendela. Pintu dan lain-lain itu kita coba untuk tidak menggambarnya dulu, karena dari beberapa sumber disebutkan bahwa itu tidak signifikan dampaknya. Kemudian yang ketiga, membangun model bangunan, yaitu kita ini lanjutannya tadi ya. Jadi kita menentukan permukaan perpindahan panasnya. Permukaan perpindahan panas ini bisa dinding yang terekspos keluar atau yang ke dalam. Kemudian ada lantai. Ada lantai ini yang merupakan di lantai 1 contohnya itu langsung ke ground. Kemudian kalau lantai 2 itu perpindahan panasnya ke lantai 1 gitu. Kemudian ada permukaan bangunan seperti pintu, jendela, dan lain. Ini kita hanya mencoba menggambar jendela. Kemudian spesifikasi konstruksi dan material itu kita otomatis, kita biarkan otomatis Energy Plus yang menentukannya. Kemudian menentukan informasi geometri bangunan. Ini sudah dijelaskan tadi di awal.
lewat Google Map dan juga beberapa website di internet. Yang keempat, kompilasi data space internal gain. Jadi nanti kita juga memasukkan spesifikasi berapa orang lampu untuk peralatan mungkin belum. Kemudian ada infiltrasi udara jika ada ventilasi juga. Namun ini belum kita buat karena masih sangat sederhana. Ini untuk diagram alir penelitian. Kita mulai dengan pengumpulan data, kemudian penggambaran 3 dimensi pada Google SketchUp. Kemudian di Google SketchUp kita menyimpan gambar dalam format .idf. Kemudian kita input data di dalam software Energy Plus. Kita ambil data .idf tadi, kemudian kita inputkan data yang kita dapatkan dari pengumpulan data di awal. Itu di sana termasuk lokasi bangunan, kemudian cuaca, kemudian ada orang, ada lampu, dan template-template untuk HVAC sistemnya. Kemudian di dalam penginputan data tersebut kita juga memilih salah satu dari 3 template atau sistem HVAC. Nanti masing-masing kita running simulasinya sehingga kita dapatkan hasil simulasi dari ketiga sistem tersebut. Nah, hasilnya nanti berupa nilai-nilai konsumsi energi, yaitu ada konsumsi energi untuk pengkondisian udara, kemudian ada untuk pencahayaan. Ini mohon maaf, pemanas air dan peralatan listriknya belum selesai dimasukkan. Kemudian kita bandingkan konsumsi energinya. Ini jika terdapat perbandingan yang masih belum memuaskan begitu, kita coba cari lagi data-datanya. Misalkan data mengenai orang gitu belum lengkap, kita masukkan, kemudian kita cari lagi informasi atau acuan standarnya, mungkin lewat ASRAI atau Revit, sehingga kita nanti bisa membandingkan mana sistem yang lebih optimal, kemudian selesai. Ini untuk penggambaran 3D-nya. Kita menggambar ini di Google SketchUp. Itu yang kuning itu mewakili dinding, kemudian ada yang biru transparan itu jendela, kemudian atap berwarna merah gelap. Dan untuk lantai itu warnanya abu-abu nanti. Nah, nanti di pengolahan data input dan output hasil simulasi energi ini, kita bisa melihat di sini bahwa input ada terdiri dari beberapa seperti lokasi, kemudian design day design day yang Singapura yang kita masukkan adalah design day negara Singapura. Kemudian schedule ini mengacu pada standar pada Revit juga. Kemudian ada material yang sudah otomatis dipilih oleh Energy Plus, konstruksinya juga begitu. Kemudian zona ini dibuat mewakili masing-masing ruangan. Kemudian ada people, ini jumlahnya kita simulasikan dengan asumsi orang per luas area. Jadi bukan jumlah
orang di dalam ruangan tersebut, tetapi jumlah orang per luas areanya gitu. Itu juga kita dapatkan dari standar ASRAI. Kemudian ada pencahayaan seperti pada people tadi. Untuk pencahayaan juga seperti itu. Ada per meter kuadratnya dan juga itu berdasarkan standar ASRAI. Kemudian HVAC sistem template-nya itu kita masukkan 3 jenis. Ada ideal load air system, unitary system yang mewakili keadaan AC split, dan VFV system yang mewakili sistem AV sistem AC sentral. Kemudian melalui simulasi yang kita kerjakan, nanti kita akan mendapatkan output atau hasil simulasi berupa penggunaan energi pada pengkondisian udara dan juga pencahayaan. Nah, berikut hasil dari simulasi untuk dua jenis sistem. Kita tidak memasukkan ideal load system di sini karena pada dasarnya ideal load system itu adalah sistem yang masih menghitung pengkondisian udaranya secara tanpa menggunakan alat-alat pendingin terlebih dahulu. Jadi dia hanya menghitung beban pendinginan, perkiraan beban pendinginan di gedung tersebut. Jadi masih tanpa HVAC. Jadi kita masuk di sini, kita coba membahas yang telah menggunakan sistem HVAC, yaitu unitary system dan VFV system. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata total energi per area yang dikondisikan udara di ruangan tersebut itu untuk unitary system lebih kecil dibandingkan dengan VFV system. Artinya di sini pada gedung ini menggunakan AC split itu masih lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan AC sentral, dimana kalau AC split kita hanya menggunakan energi per meter kuadratnya 285,43, sedangkan dengan menggunakan AC sentral itu hampir 2 kali lipatnya, yaitu 545,69 kWh per meter kuadrat. Sedangkan kita tahu sebelumnya bahwa kriteria Green Building Council Indonesia untuk gedung perkantoran atau sekolah yaitu 250 kWh per meter kuadrat itu maksimalnya, sehingga ini belum bisa dikategorikan sebagai gedung yang green building gitu. Nah, untuk memaksimalkan penghematan energi pada gedung tersebut, kita mencoba sebuah ada di dalam energi plus ini, salah satunya yaitu dengan dielectric control, di mana dielectric control ini sebuah alat yang menghitung lux dari atau pencahayaan dari sebuah bangunan di dalam ruangan. Nah, di sini kita diberikan 3 jenis dielectric control ya. Jadi ada continuous off, ada stepped. Jadi untuk continuous itu dia mengikuti pencahayaan alami, di mana jika pencahayaan alami matahari atau benda lain yang terang gitu, dia mengikuti pencahayaan tersebut, semakin
tinggi intensitas cahaya matahari yang masuk ke ruangan, maka dia secara otomatis akan meredupkan lampu gitu. Sedangkan untuk continuous off itu nanti jika kita men-settingnya 500 lux misalkan pada ruangan tersebut, maka jika telah mencapai 500 lux pencahayaan alami, dia otomatis akan mati. Sedangkan untuk stepward ini dia ada tahap-tahapnya begitu. Meredupnya itu mempunyai tahap-tahap, misalkan 100 sampai 200 lux dia meredup sekian persen. Kemudian 200 sampai 300 lux dia meredup lagi lebih besar persenannya, sehingga sampai lux terakhir nanti 500 lux misalkan, nah dia menjadi mati. Nah, berdasarkan hasil simulasi ditemukan bahwa dengan dielectric control continuous off itu kita bisa mendapatkan optimasi penggunaan energi pada bangunan tersebut dalam 1 tahun itu bisa mencapai lebih kecil sebesar 265,02 kWh per meter kuadrat. Nah, meskipun begitu, dari yang sebelumnya tanpa dielectric control kira-kira 285,43 kWh per meter kuadrat itu masih belum bisa dikategorikan sebagai green building ya, yang maksimalnya hanya 250 kWh per meter kuadrat, sehingga yang sudah maksimal pun dengan menggunakan dielectric control masih belum bisa mencapai disertifikasikan sebagai green building gitu. Ya, mungkin tadi sudah mencakup ke kesimpulannya. Jadi untuk saran sebaiknya kita menggunakan sistem pendingin yang AC split, dan itu sudah diterapkan pada kondisi realnya. Dan untuk agar mencapai optimasi yang lebih baik, maka kita dapat menggunakan dielectric control dengan tipe tadi, yaitu continuous off. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.